Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Start please. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillahirrabbilalamin, nihil ya hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang toharo. Ada yang tahu apa itu toharo? Betul sekali, toharo secara bahasa artinya bersuci. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang yang pertama tentang pengertian toharo, yang kedua tentang macam-macam alat yang dapat digunakan untuk bersuci, yang ketiga kita akan mengetahui bagaimana atau dari mana dasar hukum untuk bersuci. Dan yang keempat, kita akan belajar bersama tentang benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu meminta kalian untuk merapikan pakaian kalian terlebih dahulu, serta lihat di sekeliling kalian apakah lingkungan di sekitar kita sudah bersih. Oke, jika masih ada sampah baik di bawah, di meja atau di laci kalian, silahkan kalian ambil terlebih dahulu, lalu bisa kalian buang di tempat sampah. Oke, sudah rapi semua? Sudah bersih semua? Bagus. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Kenapa sih kita harus merapikan pakaian kita, harus membersihkan lingkungan di sekitar kita? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka terhadap segala sesuatu yang bersih atau yang suci. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang bersuci. Ada yang tahu apa itu toharo? Betul sekali. Toharo secara bahasa artinya bersuci. Toharo secara istilah artinya membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lalu, apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk bersuci? Alat yang digunakan untuk bersuci ada dua. Yang pertama, menggunakan benda cair, dan yang kedua, menggunakan benda padat. Yang pertama, benda cair, pastinya yaitu air. Namun, tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama, ada air suci dan mensucikan, atau air ini bisa disebut dengan air mutlak. Air mutlak dibagi menjadi 7. Yang pertama ada air hujan, yang kedua ada air sumur, yang ketiga ada air dari sumber mata air,
Yang keempat, ada air laut. Yang kelima, ada air sumur. Yang keenam, ada air es atau air salju. Dan yang ketujuh, ada air embun. Lalu, jenis air yang kedua yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya, air ini suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ada air suci bercampur dengan benda suci sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air baik dari segi warna, rasa, atau baunya. Oke, sebagai sampel ada air kopi. Air kopi itu suci, tapi tidak bisa untuk bersuci karena warnanya ataupun rasanya sudah tercampur dengan komposisi lainnya. Yang kedua, ada air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas dipakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Yang ketiga, air suci dari tumbuhan maupun buah-buahan. Contohnya, ada air kelapa. Air kelapa itu suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lalu, jenis air yang ketiga ada air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Ada yang tahu? Ya, air mutanajis merupakan air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena benda-benda najis. Nah, hukum menggunakan air yang mutanajis dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, air suci dan mensucikan dalam jumlah sedikit volumenya dan terkena najis, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Lalu yang kedua, air suci dalam jumlah lebih dari 2 kula dan terkena najis yang tidak berubah salah satu dari ketiga sifat-sifatnya, maka hukumnya adalah tidak najis, sehingga air tersebut dapat digunakan untuk bersuci. Lalu dikatakan air sebanyak 2 kula itu berapa? Menurut ulama fikih, dikatakan air sebanyak 2 kula yaitu sama dengan kurang lebih dari 270 liter. Selanjutnya jenis air yang keempat, yaitu air suci tapi makruh penggunaannya. Maksudnya bagaimana? Air suci tapi makruh dalam penggunaannya adalah air yang suci juga dapat mensucikan namun makruh hukumnya. Nah, jenis air tersebut salah satunya adalah air musyammas. Ada yang tahu air musyammas itu apa? Air musyammas adalah air yang dipanaskan pada sinar matahari yang berada pada wadah berupa besi, tembaga, timah ataupun sejenisnya kecuali emas dan perak. Air musyammas dimakruhkan karena air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam sebuah bejana dapat menimbulkan penyakit. Maka dari itu hal tersebut dimakruhkan penggunaannya untuk kita gunakan dalam bersuci. Lalu ada alat yang kedua yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Kalau tadi yang pertama ada alat yang berasal dari benda cair, ada macam-macam air dan penggunaannya. Sekarang yang kedua ada alat untuk bersuci dari benda padat. Yang pertama berupa batu. Namun batu bisa digunakan untuk bersuci ketika memenuhi syarat-syarat dalam beristinja. Yang pertama, dalam beristinja menggunakan batu harus menggunakan 3 buah batu. Selanjutnya, batu yang digunakan dapat membersihkan.
Kotoran tersebut juga belum kering. Selanjutnya, belum berpindah. Selanjutnya, tidak tercampur, tidak meluber. Lalu, batu dalam keadaan bersih atau suci. Dan yang terakhir, batu tersebut dalam keadaan tidak dibawa. Bentuk atau alat yang dapat digunakan untuk bersuci berupa benda padat selanjutnya yaitu ada debu. Debu bisa digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi jinabah. Benda yang selanjutnya yaitu ada kertas, tisu, ataupun daun yang bisa digunakan untuk istinja. Baik. Itu adalah materi kita pada pembelajaran hari ini. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan? Do you understand? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah paham semuanya ya berarti? Baik, jika kalian sudah paham semua, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Dari yang pertama, tadi ada yang masih ingat apa coba? Ya, pengertian toharo. Toharo secara bahasa artinya bersuci, betul. Sedangkan secara istilah toharo artinya membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Selanjutnya ada macam-macam alat bersuci. Tadi ada dari benda cair berupa macam-macam air. Lalu dari benda padat ada tisu, ada batu maupun daun yang bisa digunakan kita untuk bersuci. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan memberi kalian tugas. Ibu sudah kirim link di grup WA, silahkan kalian bisa akses dan buka. Di situ adalah link Google Form. Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Do you understand? Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Silahkan kalian bisa pelajari terlebih dahulu materi untuk pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila dari awal hingga akhir Ibu banyak kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.